warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Cipan Cumi di sini, Cipan Cucah Mingkem. Dan untuk edisi pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana kira-kira karakteristik seorang PR masa depan. Dan saat ini kita sudah bersama dengan VP Com dari PT Pegadaian. Siapa lagi kalau bukan Pak Basuki. Halo Pak. Halo Pak Fani, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, kita pengen tanya-tanya nih Pak mengenai karakteristik seorang PR. Kalau dulu kita melihat cara kerja PR itu kan konvensional Pak. Tapi kalau ke depan itu kan kita sudah masuk ke era disrupsi, era digital, butuh pengembangan ilmu yang baru. Kira-kira karakteristik seorang PR ke depan itu harus seperti apa sih Pak? Ya, sama seperti yang disampaikan Cipan tadi, bahwa dulu itu PR itu kesannya menunggu. Banyak stigma yang diberikan kepada PR, misalnya tukang memadam kebakaran. Artinya ketika sudah nyala api baru kita diminta memadamkan api itu. Nah, tetapi sekarang eranya berbeda. Sekarang eranya VUCA, ya, volatility, uncertainty, kemudian complexity dan ambiguity. Nah, ini yang merupakan dampak dari disrupsi, sehingga mau tidak mau seorang PR harus berpikir cepat, bertindak cepat. Ya, kalau pakai istilah anak-anak sekarang harus satset begitu ya kan, satset. Nah, karakternya seperti apa yang dibangun? Kalau kita tarik dari sisi komunikasi kan ada 3 elemen utama ya, misalnya dari sisi pemberi informasi, sumber, kemudian channel mana yang akan dipilih, dan kemudian kita petakan segmennya. Nah, untuk menghadapi 3 hal ini, maka strategi yang pertama harus dilakukan adalah seorang PR harus kreatif. Bagaimana dia memilih diksi, memilih desain, memilih tema tentang message itu sendiri yang ingin disampaikan kepada audiens. Yang kedua tentu kita cerdas memilih channel komunikasi. Kalau dulu di era-era konvensional kita pilihannya adalah koran, majalah, tabloid, televisi dan seterusnya. Sekarang ini dan tantangan ke depan, komunikasi secara digital itu akan banyak diwarnai dengan media-media yang berbasis internet ya, informasi digital. Jadi di situ kita harus menggunakan metode PESO ya, yang kita kenal di dunia PR, untuk memilih channel mana yang terbaik. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita memetakan segmen yang mau kita ajak bicara secara tepat gitu. Sehingga untuk segmen yang berbeda, kita juga harus memilih atau menentukan kemasan dari message yang berbeda pula gitu. Kita tidak bisa menggunakan metode penulisan-tulisan yang panjang, kemudian narasi-narasi yang rumit gitu untuk anak-anak sekarang ya, untuk audiens yang sifatnya milenial. Kenapa? Karena mereka pada prinsipnya lebih menyukai informasi yang bersifat audiovisual. Itu tidak menghilangkan, makanya saat ini TikTok menjadi satu kanal komunikasi yang menarik gitu. Nah, kesimpulan dari 3 hal tadi adalah bahwa seorang PR harus punya 3 karakter. Yang pertama, kreatif dalam create konten ya, kreatif dalam membuat atau mengkonstruksi pesan sendiri. Yang kedua, adaptif. Ketika channel-channel atau kanal-kanal informasi ini semakin berkembang, maka seorang PR juga harus mengupgrade dirinya untuk cerdas memanfaatkan kanal-kanal terbaru dari komunikasi itu sendiri. Yang ketiga, responsif. Ini bisa dilihat dari 2 hal. Yang pertama, bagaimana kita tadi meng-create konten dan menyalurkan melalui saluran distribusi informasi yang tepat untuk mendapatkan respon dari audiens. Di sisi lain, apapun respon audiens, kita harus cepat kita tanggapi gitu. Apalagi kalau respon-responnya sifatnya negatif, sehingga tidak memunculkan value yang merugikan atau merusak reputasi perusahaan. Oleh karena itu, kalau disingkat tadi ada kreatif, adaptif, dan responsif, itu kita harus juga cepat menggunakan CAR. Nah, problemnya perubahan dinamika juga semakin cepat. Oleh karena itu ke depan kita harus menggunakan
karakter yang supercar. Saya kira demikian. Oke, terima kasih Pak Bas, dan tentunya teman-teman, pembahasan kita nggak sampai di sini aja, tapi nanti di episode-episode selanjutnya kita akan mengulas lagi sisi seorang PR dari segi akhlak. Kalau tadi dari segi adaptifnya gitu ya. Nah, kayak seperti kita ketahui, akhlak ini adalah budaya yang memang di-create oleh Kementerian BUMN, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Nanti satu persatu kita ulas. Kalau begitu, Ci Pancumi dan juga Pak Basuki pamit undur diri dan sampai jumpa di next episode.